Halo semuanya, hari ini kita akan membuat pancake ya teman-teman. Kalau saya bilang pancake itu kue yang dimasak di pan, makanya namanya pancake. Menu yang akan saya buat ini cocok sekali teman-teman buat sarapan atau buat teman-teman mau nyemil di sore hari. Karena ini buatnya sangat simpel banget dan bahannya gampang-gampang teman-teman. Oke deh, sebelum ke bahan-bahannya, subscribe dulu ya channel ini teman-teman. Nah, untuk bahan yang pertama, ini ada tepung terigu. Kurang lebih 200 gram ya teman-teman. Di sini saya pakai tepung terigu. Lalu ada telur 1 butir di sini. Berikutnya ada gula pasir nih teman-teman. Gula pasir. Di sini ada 4 sendok makan saya pakai. Lalu ada mentega. Menteganya saya pakai 1 sendok makan ya. Ini nanti dicairkan teman-teman untuk menteganya. Nah, berikutnya ada susu UHT di sini saya pakai. Susu UHT yang full cream ya teman-teman, untuk susu UHT yang 200 ml. Lalu di sini ada air putih 100 ml teman-teman. Nah, ini ada baking powder juga teman-teman ya. Nah, untuk detail-detail takarannya nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat setelah nonton video ini, oke? Nah, ini pertama-tama kita cairkan dulu ya untuk menteganya. Untuk mencairkan mentega, teflonnya itu jangan terlalu panas ya, supaya nanti menteganya nggak menghitam ya teman-teman. Karena kalau terlalu panas, pas menteganya masuk nanti langsung menghitam menteganya. Ntar jadinya pahit teman-teman. Nah, ini udah mencair semua nih teman-teman untuk menteganya. Setelah menteganya udah cair, ini kita bisa sisihkan dulu untuk menteganya di wadah kosong nih teman-teman. Nah, ini sekarang kita mulai membuat adonannya ya. Pertama-tama kita pecahkan telur dulu yang tadi sudah kita siapkan. Selanjutnya kita tuang gula teman-teman, kita campur sama telurnya ya. Nah, setelah itu bisa kita aduk rata seperti ini supaya gula dan telurnya itu campur jadi satu nih teman-teman. Jelas ya teman-teman? Ini ngaduknya agak teliti ya, dipastikan gula dan telurnya itu benar-benar nyampur ya, jangan ada yang gerempel-gerempel buat gulanya. Jadi supaya rata hasilnya nanti ya teman-teman, hasil adonannya juga bagus nanti. Nah, setelah itu kita bisa tuang susu juga tadi yang udah kita siapkan 200 ml ya untuk susunya. Nah, kita campur rata seperti ini, dicampur rata supaya jadi satu semuanya. Nah, ketika udah rata seperti ini, kita bisa tuang tepung terigunya. Untuk tepung terigunya, tuangnya sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung banyak. Nah, seperti ini, sedikit demi sedikit, sambil kita aduk rata supaya campur. Ini kenapa dituangnya sedikit demi sedikit, supaya nanti nggak ada yang menggumpal-gumpal tepungnya teman-teman.
Baking powdernya juga bisa dimasukin ya teman-teman. Sekarang kita aduk lagi rata. Nah ini sambil dikasih tepung terus teman-teman ya. Ini sampai tepungnya habis. Kita pelan-pelan aja. Nah seperti ini. Campur rata, jangan sampai ada yang menggumpal untuk tepungnya. Makanya sedikit-sedikit aja untuk nyampur tepungnya. Nah seperti ini, terus diaduk. Tuh udah mulai kental teman-teman untuk adonannya. Nah pelan-pelan ya teman-teman, yang sabar untuk ngaduk ini. Nah ini kita tambahkan air ya teman-teman. Kalau adonannya terlalu kental, bisa kita tambahkan air nih teman-teman. Nah jadi kira-kira aja lah kekentalannya, jangan terlalu encer juga teman-teman untuk adonan ini. Nah kalau udah terlihat berat ngaduknya, bisa kita tambahkan air sedikit. Lalu bisa kita tambahkan tepung lagi teman-teman ini. Ini semuanya udah masuk ya tepungnya. Nah ini diratain dulu nih. Diratain dulu tepungnya. Seperti ini, udah teman-teman, sampai mencampur semua. Nah sampai seperti ini udah mencampur semua nih teman-teman. Adonannya juga udah bagus. Nah sehabis ini kita bisa langsung masak nih teman-teman adonannya di pan. Tapi sebelum kita masak, kita tuang dulu nih mentega cairnya ya. Jadi mentega cairnya itu kita tuang belakangan setelah siap mau dimasak. Baru kita campur menteganya di adonan teman-teman. Dicampur rata ya mentega sama adonannya, jadi supaya nyampur dia di adonannya. Sampai nggak ada warna kuning-kuning lagi tuh teman-teman di pinggirnya. Campur rata ya, terus dicampur rata. Nah ini udah rata nih teman-teman. Habis ini kita tinggal lanjut ke proses memasaknya ya. Nah ini untuk memasaknya pelan-pelannya teman-teman. Ini apinya api kecil sekali ya teman-teman ya. Jadi biar dia panas ya, merata nih teman-teman. Jadi juga boleh pakai api besar untuk masak ini. Karena kalau pakai api besar nanti luarnya itu udah matang, dalamnya tepungnya masih kerasa banget teman-teman. Jadi biar pakai api kecil, biar panasnya merata juga. Nah ini kalau modelnya bentuknya masih seperti ini, atasnya ini jangan dibalik dulu ya. Nah ini biar atasnya bener-bener kelihatan matang, kelihatan kering, baru bisa dibalik teman-teman. Jadi nanti nggak pecah teman-teman adonannya. Ini masih belum bisa dibalik teman-teman. Nah ini sampai bentuk yang atas seperti ini baru bisa dibalik nih. Ini udah aman buat dibalik. Nanti bentuknya juga teksturnya juga nggak belam-belonteng teman-teman untuk atasnya. Langsung kita balik aja ya ini. Nah kita balik. Nah itu juga bawahnya juga udah cukup matang bagus teman-teman. Warnanya juga udah bagus, nggak gosong juga ya. Nah jadi sih diusahakan kalau masak pancake ini jangan sering dibolak-balik. Jadi tunggu sisi satunya matang, baru kita balik sisi satunya untuk mematangkan lagi. Oke teman-teman. Nah ini atasnya juga udah matang teman-teman. Ini terus bentar lagi bisa diangkat sih. Nah ini bagus ya teman-teman. Jadi adonannya nggak gosong, bagus juga warnanya. Nah, ini buat saran aja sih teman-teman. Ini bisa kalau teman-teman mau menyajikan ini, mau makan ini, lebih baik disajikan pada saat mau makan baru dimasak ya teman-teman ya. Jadi itu adonannya ini bisa disimpan teman-teman di dalam kulkas. Kalau teman-teman gak mau masak semua, bisa disimpan di dalam kulkas. Nah ini untuk adonan yang pertama udah jadi ya. Kita taruh di piring dulu. Nah seperti ini. Lalu kita lanjut lagi untuk yang kedua nih. Ini untuk kali ini saya nggak buat semuanya ya.
saya buat yang akan untuk ditampilkan aja nih teman-teman. Nanti sisanya saya simpan aja di kulkas. Nah, ini sekedar saran aja sih ya teman-teman. Kalau teman-teman mau makan kue ini, pancake ini, lebih baik buat adonannya disimpan dulu. Kalau teman-teman mau makan, baru teman-teman masak. Jadi nggak langsung masak, jangan simpan matang teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau makan baru dimasak, gitu ya. Nah, untuk adonannya ini sendiri kalau disimpan di dalam kulkas teman-teman, ini bisa kuat 2 hari lah teman-teman, paling lama ya. 2 hari paling lama bisa disimpan. Mungkin bisa buat sarapan, alternatif sarapan pagi juga. Kalau mau nyemil teman-teman juga bisa pakai ini. Bahannya juga gampang banget teman-teman ditemukan, ya kan? Udah lihat sendiri tadi kan teman-teman buat bahan-bahannya. Dan cara buatnya juga gampang banget sih teman-teman. Nah, ini udah jadi ya teman-teman untuk pancake-nya. Sekarang kita tinggal tata, kita kasih topping teman-teman. Untuk toppingnya sih sesuai selera kalian masing-masing ya. Tapi kalau di sini saya pakai yang ada aja sih. Saya pakai selai kacang, sama nanti saya kasih madu nih di sini teman-teman. Ini saya buat contoh aja, jadi saya pakai yang ada aja ya. Nah, kalau teman-teman mau kasih coklat, mau tambahin keju, mau tambahin susu kental manis, itu terserah teman-teman sih. Bebas teman-teman kalau buat topping, sesuai selera masing-masing. Oke teman-teman, ini menu yang kita buat ini simple banget ya. Teman-teman mau buat kapan aja juga bisa, dan praktis juga karena adonannya ini bisa disimpan juga nih teman-teman. Jadi gak harus buat setiap mau bikin buat adonan, setiap bikin buat adonan, nggak gitu teman-teman. Ini adonannya bisa disimpan. Ini nanti untuk resep detailnya dan takaran bahannya saya kasih di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Oke teman-teman, ini untuk menu kita, pancake-nya udah jadi ya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah juga. Ini sangat simpel sekali teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan komen untuk videonya. Kalau ada saran dan kritik bisa langsung di komen ya teman-teman. Sampai jumpa ya di video selanjutnya.